Kemudian di bumi inilah kita dihidupkan, di bumi inilah kita dimatikan lagi di bulutan tadi ya, yang bumi itu. Kemudian di bumi inilah kita besok akan dibangkitkan. Nah ini manusia. Dulu sebelum kita dilahirkan masih ada di dalam perut. Pada usia 40 hari kita masih segumpal mani. Setelah itu 40 hari harus segumpal menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian menjadi segumpal daging ya. Kemudian dari itulah hari ke 4 bulannya itu diturunkanlah roh. Jadi dulu kita itu belum jadi manusia, kalau sebelum 4 bulan itu belum jadi manusia. Begitu roh dari tadi alam yang sana, di alam sana itu perjanjian. Sebenarnya roh kan mau masuk ke sini itu nangis juga, mau menjadi manusia. Tapi kalau sudah perjanjian mau rekasa, dia masuk, begitu roh masuk ke jasad manusia. Nah di sini jantung di dalam lah. Ini manusia ini sudah berubah menjadi manusia, masuk rohnya masuk ke sini, maka dia menjadi hawa nafsu. Nah, saya ulangi. Dulu kita kan manusianya segumpal daging. Kemudian setelah roh masuk, maka jadi janinnya sudah ada janin. Begitu rohnya masuk ke manusia, masuk ke jasad, maka ini menjadi hidup. Maka disebut menjadi hawa nafsu. Kalau nggak ada rohnya, kita nggak akan hidup. Gabungan roh dengan jasad menjadi hawa nafsu. Di dalam badan kita ini kira-kira paru-paru ya, ini jantung. Jantung inilah yang menggerakkan otak kepala kita, menggerakkan mata kita, menggerakkan kemana aja lah. Nah, hawa nafsu ini dibagi menjadi 3 yang ada di dalam badan kita, yaitu imaratul bisu. Jadi hawa nafsu yang menurutkan saja, kalau maunya judi ya judi terus, maunya marah terus, maunya kepengen dunia terus. Jadi hawa nafsu yang seperti ini artinya menurutkan sekarangnya kita lah. Kita kepengen ini, kalau hawa nafsu yang seperti disebut imaratul bisu. Kalau yang punya ibadah ini jelas ini calon neraka lah, ini masuk sana udah. Nah kemudian kalau hawa nafsu kita ini, hawa nafsunya lawamah, kadang baik, kadang jelek. Jadi kadang ya namanya manusia lah, kadang-kadang baik, kadang jelek. Maka dia kadang baik, kadang jelek itu insya Allah masih masuk surga ini. Kemudian ada yang orang yang hebat, yaitu nafsunya kita ini mutmainnah. Kalau yang mutmainnah ini cirinya ada 3, takwa, warok, dan juhud. Kalau takwa ini berarti kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, melakukan sholat, amal yang banyak dan sebagainya, menjalankan perintah-perintah Allah, disebut takwa. Kalau yang ini menjaga dari hal-hal yang haram, ya pokoknya hati-hatilah, pokoknya ini berusaha berhati-hati. Warok itu arti hati-hati. Khawatir ini subhat, khawatir ini halal apa haram, jadi nggak dimakan. Nah ini warok. Kemudian juhud ini orang yang sudah ya kalau tidak ada komponen takwa dan warok ini dilakukan, jadi dia pokoknya sholatnya kenceng, amalnya kenceng, hati-hati juga, maka dia juhud. Nah kalau yang punya kriteria ini insya Allah dapatkan surga. Surganya apa? Nah ini langsung, ini singkat ya. Ini kan gambaran umum dari termin kedua. Surga itu besok ada 8 surga. Ada nama-namanya, ada Firdaus, Aden, Darussalam, Naim, Huldi, Muqawul Amin, Ma'wa, dan
Darul Muqonah, ini nama-nama surga yang besok akan kita tempati. Kalau kita termasuk yang golongan mutmainah, nafsu kita jaga, sholatnya yang apanya yang menghindari ngerasani orang apa dan sebagainya. Tapi ya kita kayak kita kan yang masih berat ya. Berat ya. Kalau makanya nggak akan dapat surga 8 ini nggak bisa dilewati. Kalau yang ini 8 surga bisa dinikmati semua bebas. Ya. Jadi pokoknya suara dunia ya ini pokoknya pasrah karo Gusti Allah, jalankan perintah-perintahnya Nabi, insya Allah 8 surga akan kita miliki. Tapi kalau kita cuman tadi lawang besok baik, ya abang baik kadang enggak, tapi akeh jeleknya repot. Nah ini surganya besok di makwa. Jadi kita menahan hawa nafsu. Nah kalau surga-surga ini ada keistimewaannya, orang yang khusyuk pasrah dan sebagainya, insya Allah masuknya ke surga Firdaus. Kalau yang kebanyakan sabarnya, surganya adalah Aden. Kalau orang yang Darussalam, baca Quran akeh, dakwah akeh, gue ceramah akeh, ngajar kepada orang, gue ngaji, besok insya Allah di Darussalam. Kemudian yang Naim ini iman dan amalnya kuat, imannya kuat, gak goyang, amalnya akeh, insya Allah masuknya sudah apa surga Naim. Surga Khuldi ini menghindari hal-hal yang haram. Jadi banyak melakukan, bukan kalau ini haram, ini daging anjing, ini minuman keras, hindari, ini judi, orang pasang togel, insya Allah jauhi haram, maka dia masuk surga. Dipersilakan di surga Khuldi. Muqawil amin itu orang yang mutakin, jadi takwa ini, jadi mutmainah yang takwanya kencang ya, takut ibadahnya kencang kepada Allah. Kemudian dalam makwa ini kita banyakkan ini yang kadang salah kadang enggak, tapi insya Allah salahnya sedikit lah. Jadi menahan hawa nafsu, puasa jalani. Kalau ini istri orang ya tidak iduni, insya Allah menahan hawa nafsu. Punya duit sedikit ya nggak usah nafsu, beli yang banyak. Jangan menyalahkan orang, tahan hawa nafsu. Insya Allah masuknya Jannatul Ma'wa. Kemudian Darul Muqonah ini orang yang salahnya nggak banyak. Dari sehari-harinya hidup ini, dari pagi sampai malam, kalau salahnya sedikit, besok masuknya Darul Muqonah, dipersilahkan. Mungkin ya semakin naik. Sekarang yang terakhir, materi surga, material. Surga itu terdiri apa saja? Tanah surga besok ini tanah dan batunya itu bukan kayak batu sekarang di sini di bumi, tidak ada, tidak seperti itu. Tanahnya adalah minyak kasturi, minyak zakfaron, seperti tepung putih besok, bisa putih sekali dan berbau, tidak lecet buat kaki, tidak ada kerikil, tidak ada besok di surga. Kemudian istana surga. Bangunan istana surga itu batu-batanya, rumah-rumahnya besok di sana itu pakai emas, perak, mutiara. Nah, ya besok kalau makanya jangan berbuat sesuatu ini. Nah, besok kemudian kerikilnya itu mutiara dan yakut. Kemudian pasirnya zakfaron, luar biasa. Pasar surga di sana besok ada pasar atau sama dengan salon. Pasar surga itu ketemunya warga surga, terutama yang laki-laki, ya mungkin kan kumpul di satu kaum ya, Wanarata itu Wanarata kelompoknya jamaah Pak Apron ya, kayak gini kan muridnya Pak Apron. Kita besok ketemu ya di jamaahnya itu, ketemunya itu begitu pulang ke tempat istrinya, ke bidadarinya itu semakin ganteng. Kalau jadi pasar surga itu ketemu dengan teman-teman wajah kita semakin ganteng, sehingga kayak salon gitu. Kemudian interior juga, artinya perhiasan keluarga juga itu bukan kayak gini, pakai permadani, sutra dan sebagainya. Kira-kira bayangannya seperti itu. Besok kita itu yang dipanggil hidup di surga itu bukan rohnya, tapi roh dan jasadnya. Rugi kalau kita hidup hanya rohnya. Jadi makanya manusia walaupun capek, walaupun di dunia ini penuh banyak dosa, penuh kemaksiatan, penuh kerusakan,
dulu roh manusia ada di sana ini mau menjadi manusia itu mau karena besok di surganya itu nggak seperti malaikat, nggak seperti makhluk-makhluk surga yang lain, tapi sempurna. Bukan hanya roh saja, tapi kalau roh kan kayak mimpi, seperti mimpi. Besok enggak, kita seperti dengan jasadnya, jasad dan rohnya. Makanya dulu roh itu dijadikan manusia turun ke bumi itu apa namanya, ditawari. Ya makhluk yang lain tidak mau, yang mau hanya manusia. Tapi resikonya kita punya beban apa yang diberikan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita mengikuti Al-Quran maka akan kembali dengan roh dan jasadnya. Coba diperhatikan surat Al-Fajr, sering kita baca, sering apa kiai-kiainya itu doain, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan penuh puas dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, kembalilah menjadi jamaahku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi bukan roh yang dipanggil ya ayat Tuhan nafsu. Jadi ini yang dipanggil ini nafsu. Gabungan roh dengan jasad. Nah, besok dipanggilnya ini surga ini roh dan jasad. Ini biar jangan bukan ini enggak, roh ini belum masuk surga. Kalau sudah masuk surga besok, nah kita itu roh dengan jasadnya jadi hawa nafsu. Kemudian salah satu contoh saja ini untuk memudahkan ya, Al-Firdaus. Besok kita siapa orang yang masuk Al-Firdaus? Dijelaskan secara jelas di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun artinya beruntunglah bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Itu orang-orang yang mau melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Orang masuk Firdaus ini besok sholatnya khusyuk. Jadi orang kemutan dia protek ya. Bahkan Sayyidina Ali kalau diambil panah ini kan dipanah suruh diambil pada waktu sholat. Berarti saking khusyuknya sholat. Kemudian alladzina hum anil lahwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang tidak melakukan sesuatu yang tak berguna, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi orang yang masuk surga Firdaus itu tidak melakukan yang berguna. Kira-kira dia orang berguna kayaknya ini kadang-kadang cok dolanan ya, cok apa yang penting masih nggak masuk, mungkin belum masuk ke Firdaus. Jauh ini makwa, ini sudah makwa aja alhamdulillah. Kemudian jadi tidak melakukan sesuatu perkataan ataupun perbuatan yang tak berguna. Anillahu mu'ridun waladinahum lizakati fa'ilun, ya tidak melakukan menunaikan zakat. Alladinahum li furujihim hafidun, jadi dan tidak melakukan sesuatu yang menjaga kemaluan. Artinya kita itu mau menjaga kemaluan. Illa ala ajwajihim, kecuali kepada istrinya. Jadi dia apa nafsu kemaluan, ada istrinya tetangga atau siapa, enak saja dikawini, ya kawin nggak sah ya. Nah jadi menjaga kemaluan kita, nggak boleh membuka kemaluan, bukan muhrimnya. Alladzina illa ala ajwajihim aw ma malakat, kecuali kepada pembantu. Atau dalam di Arab itu budak, kalau sekarang sudah tidak ada budak. Ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan barang siapa yang melakukan di luar, jadi membuka aurat bukan kepada muhrimnya, semua itu termasuk orang yang melampaui batas.
Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang apabila dikasih amanat dia menunaikan amanatnya. Kalau janji dia memenuhi janjinya walaupun bagaimana kan aduh udah janji saya datang ini. Terus walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, orang-orang yang menjaga sholatnya bolong-bolong kayak saya ini susah untuk masuk firdaus ini. Makanya sholat jangan sampai bolong-bolong. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, kalau ingin masuk firdaus maka tidak boleh sholatnya bolong-bolong. Terus ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus, akan mewarisi surga firdaus.